Kita akan bahas satu insiden yang mengubah jalannya sejarah, sebuah peristiwa yang jadi pembenaran buat eskalasi besar-besaran Perang Vietnam. Ini adalah kisah tentang insiden Teluk Tonkin. Kedengarannya aneh kan, bagaimana hantu bisa memulai perang? Tapi ini loh, inti dari semua masalahnya. Gimana sesuatu yang mungkin cuma bayangan, semacam hantu di radar, bisa memicu perang yang menewaskan jutaan orang? Yuk kita bedah sekarang. Iya, benar. Kalian nggak salah baca. Pemicu utama eskalasi Perang Vietnam ternyata didasarkan pada sebuah serangan kedua yang, menurut dokumen-dokumen yang sekarang udah dibuka, kemungkinan besar ya cuma salah interpretasi di tengah badai. Oke, biar ngerti ceritanya, kita harus mundur dulu nih ke tahun 1964. Kita perlu lihat narasi yang disajikan ke publik Amerika dan dunia waktu itu. Dan ceritanya jujur aja ya, sangat jelas dan meyakinkan pada masanya. Jadi, kalau menurut versi resmi pemerintah AS waktu itu, ceritanya begini nih. Tanggal 2 Agustus memang ada kejadian, bentrokan kecil, beneran terjadi. Tapi, yang benar-benar mengubah segalanya adalah laporan serangan kedua tanggal 4 Agustus. Nah, serangan inilah yang digambarkan sebagai agresi besar-besaran dan jadi tiket emas untuk perang. Dan cerita ini menyebar cepat banget. Kayak udah di briefing, pemerintah, Pentagon, sampai media-media besar semuanya ngomongin hal yang sama. Dalam waktu singkat, publik pun yakin kalau Amerika udah diserang tanpa alasan dan ya harus membalas. Nah, puluhan tahun kemudian, barulah dokumen-dokumen rahasia mulai dibuka ke publik. Dan apa yang ditemuin di dalamnya? Ceritanya beda banget dari apa yang kita tahu di tahun 1964. Disinilah kebenarannya kebongkar. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, klaim resminya bilang ada serangan gede-gedean. Di sisi lain, fakta dari dokumen rahasia? Nihil. Nggak ada bukti visual kapal musuh sama sekali. Laporan serangan itu ternyata cuma pantulan aneh di radar di tengah cuaca buruk. Dan yang paling penting, komandan kapalnya sendiri langsung ngirim pesan yang isinya ragu-ragu soal serangan itu. Gila kan? Butuh waktu puluhan tahun buat ngebongkar ini semua. Resolusi perangnya disahkan cuma dalam hitungan hari di tahun 1964, tapi konfirmasi resmi kalau itu semua cuma salah paham baru muncul di tahun 2000-an. Bayangin, itu satu generasi penuh. Jadi, ini tuh bukan sekedar bohong biasa ya. Ini lebih kayak kegagalan sistemik yang didorong sama iklim politik dan ketakutan besar di era itu. Ini contoh sempurna gimana informasi yang abu-abu bisa jadi pembenaran dalam sistem yang emang udah gatel pengen berperang. Kita harus ingat, semua ini terjadi di tengah-tengah perang dingin dan yang namanya teori domino. Ada ketakutan luar biasa di Washington kalau Vietnam jatuh ke tangan komunisme, seluruh Asia Tenggara bakal ikut jatuh juga. Jadi, tekanan politik buat kelihatan tegas itu gede banget. Jadi, gimana sih rentetan kejadiannya sampai jadi perang? Gini nih, pertama ada ketakutan gara-gara teori domino, terus muncul ambiguitas, sinyal aneh di radar pas badai. Ditambah lagi tekanan politik yang menuntut tindakan cepat. Nah, laporan yang ngaco itu akhirnya jadi peluang emas buat dapat cek kosong dari Kongres untuk mulai perang. Satu peristiwa yang mungkin bahkan nggak pernah ada, tapi ninggalin luka yang nyata banget dan dalam. Tapi di sisi lain, justru dari sini muncul beberapa mekanisme pertahanan demokrasi yang penting. Di satu sisi, dampaknya ngeri banget. Perang yang meluas, jutaan korban jiwa, perpecahan sosial. Tapi, di sisi lain, kejadian ini kayak memicu sistem imun demokrasi. Muncul War Powers Act buat ngebatasin kekuasaan presiden dan media jadi jauh lebih kritis dan skeptis. Terus, kenapa kita ngomongin kejadian tahun 64 sekarang? Jawabannya simple. Karena polanya, sayangnya ya, terus aja berulang. Gema dari Teluk Tonkin itu masih kedengeran sampai sekarang. Pola kayak gini tuh nggak berhenti di Vietnam. Coba ingat-ingat lagi soal klaim senjata pemusnah massal di Irak tahun 2003 atau intervensi di Amerika Tengah. Formulanya seringkali sama. Ada informasi yang meragukan, dicampur sama agenda politik yang kuat, dan hasilnya adalah tindakan militer dengan konsekuensi yang dahsyat. Nah, jadi apa pelajaran utamanya? Intinya tuh bukan buat jadi sinis dan nggak percaya sama sekali sama apapun. Bukan. Tapi ini soal membangun pemikiran kritis. Pelajarannya adalah setiap pengumuman resmi, apalagi yang konsekuensinya gede, itu harus selalu kita verifikasi. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup dalam. Di tengah banjir informasi sekarang ini, coba kita renungin. Fakta mana yang kita telan mentah-mentah hari ini, yang mungkin di masa depan bakal dilihat sama generasi berikutnya sebagai sebuah kesalahan besar, sebagai Teluk Tonkinnya generasi kita?